Dan yang keempat adalah santunan atau pemberian dari keluarga jamaah ibu-ibu Rodotul Ummahat dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, karena 9 untuk itu mengawali kegiatan kita, pertemuan kita di majelis ini, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah menjadikan lancarnya kegiatan kita di pagi hari ini. Amin. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW kepada Bapak Bambang Irawan, disilakan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ustadz Rosid dan yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus Paguyuban Rodotul Ummahat Sehat Weri. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 01, 02, 3, dan 4. Yang kami hormati Bapak-bapak undangan yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami cintai anak-anak semua yang bisa hadir pada acara ini. Mohon maaf kalau tadi saya ketinggalan hadirnya. Yang pertama, bila kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada pagi yang cerah ini bisa hadir pada acara yang sangat membahagiakan bagi kita semua, acara santunan, acara yang sangat baik sekali, masih beri kekuatan dan kesehatan untuk kita hadir. Yang kedua, salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada tim Rebana dari Rodotul Ummahat. Semoga nanti bisa terus berjalan baik, berjalan tampil. Mungkin besok kalau acara kita bisa terlaksana awal di dalam TKTB, kita bisa tampil di sana. Kemudian juga yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Paguyuban Rodotul Ummahat yang telah bisa Rodotul Ummahat yang telah bisa setiap tahun melaksanakan kegiatan yang mulia ini, berbagi kebahagiaan dengan anda kita, anak kita pada saat-saat bulan-bulan yang bahagia ini. Selanjutnya kami atas nama warga mengucapkan terima kasih atas pelaksananya acara ini. Semoga nanti tiap tahun bisa berjalan dengan baik dan selanjutnya nanti berjalan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin, para alim, para ulama yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ustadz Rosid dari 9, kemudian Ketua Pondok Pesantren Al-Mamunah Bapak Kiai Haji Abidin saya hormati, dan para bapak, para ibu semua undangan, terlebih Sohibul Hajat, yaitu pengajian ibu-ibu Rodotul Ummahat, ketua daripada Ibu Heri dan rekan-rekan, dan tim Rebana yang saya hormati, serta adik-adik semua muslimin wal muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah diberkahi, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kami dari perwakilan Takmir Masjid Darussalam Perumudi Kosongan mengucapkan selamat datang di Masjid Darussalam. Alhamdulillah Bikululikum. Terima kasih atas kehadirannya, yang mana pada hari ini, pada pagi hari ini Bapak Ketua Takmir sedang dinas keluar mewakilkan pada kami untuk menyambut para bapak-bapak semua, ibu-ibu dan adik-adik pada pagi hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada para sahabat, para keturunannya. Semoga kita telah besok di yaumul qiyamah mendapat syafaat ummah, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah yang nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada pengajian ibu-ibu Rodatul Ummahat yang alhamdulillah setiap tahunnya memberikan santunan, memberikan bunga keberkahan pada anak-anak yatim piatu, bukti pada kaum duafa dan perwakilan daripada warga sekitar, yang mana ini adalah salah satu bukti bahwa kita kasih terutama pada anak-anak yatim, bahwa Rasulullah SAW juga dalam hadisnya memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya bahwa besok aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga. Insya Allah, dengan wasilah para adik-adik semua, para ibu-ibu, para bapak-bapak semua, kami minta doanya semoga istiqomah, berikan yang terbaik, berikan hubungan, berikan hadiah sekadar kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelancaran, kemudahan pada kami perumbaga Pondok Songo, khususnya takmiran Masjid Darussalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, jangan sampai kalian mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu sekalian yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, segala puji dan syukur kita selalu kita anjurkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita panjang umur, masih memberikan kepada kita iman dan Islam, dan terutama Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik yang pernah kita lewati dalam hidup kita, insya Allah. Sudah kita amalkan dan yang akan kita amalkan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Dan kita berdoa semua kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, yang sudah diamalkan, insya Allah dijadikan oleh Allah Taala wasilah untuk kita masuk ke dalam surganya tanpa hisab, insya Allah. Amin. Kemudian salam dan salam. Amin. Insya Allah. Selain Rodatul Ummahat, nanti harapannya karena di dunia kita mendapatkan Rodatul Jannah. Karena surga itu pertama adalah Mi'raj, ya, antara Rasulullah dan makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Yang kedua, Rodatul Jannah itu adalah di majelis ilmu. Nah, itu adalah bagian dari Rodatul Jannah. Dan yang ketiga, dengan amalan-amalan kita ini, masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang hadir, semua yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, sedikit kami sampaikan karena memang di amanah ini adalah saat ini. Kalau begini, saudara saya cukup, insya Allah. Oke, baik. Kalau naruh foto aku baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Amalan positif itu adalah amalan yang manfaatnya itu hanya dirasakan oleh para pelakunya atau orang yang melakukan. Yang kedua ada amalan yang disebut dengan amalan muta'addi. Dan amalan muta'addi itu adalah amalan yang manfaatnya dirasakan untuk banyak orang. Kalau mungkin diistilahkan sekarang untuk pribadi-pribadi, tapi juga sosial untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Masya Allah. Dan para ulama atau para fuqaha atau ditanya mana yang utama, amalan muta'addi itu kedudukannya juga lebih utama karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh yang mengamalkan, tapi juga bermanfaat bagi orang. Yang paling dicintai oleh Allah itu adalah
manusia. Dalam riwayat yang lain, khairun nas anfa'u, tidak cukup dilihat dari baiknya hubungannya dengan Allah, tapi juga yang paling utama juga dilihat bagaimana kemudian hubungannya dengan sesama muslim, sesama mukmin. Misalkan ada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum, atau baik iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ternyata orang itu benar imannya tidak cukup dilihat baiknya hubungannya dengan Allah, tapi juga dilihat bagaimana kemudian yang disampaikan tadi adalah ahabbun nas, ya amalan yang paling atau orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling memberikan banyak manfaat bagi manusia yang lain. Lalu dikatakan wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala, dan amalan yang paling yaitu engkau memasukkan kebahagiaan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu seorang muslim. Jadi termasuk agama. Jadi di awal tadi ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, ternyata orang amalan mutaati, amalan yang kemudian kita memberikan manfaat bagi orang lain itu masya Allah kedudukannya lebih tinggi daripada Allah. Tadi disampaikan oleh termasuk nih yang Allah pantaskan nanti bersama dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW di surga dan kita semua insya Allah ya. Nah, tapi harus diingat juga anak yatim itu batasnya sampai usia balik. Kalau sudah balik akan melunakkan hati kita yang keras. Tapi ingat ya, ojo biusak tok moyo sing disanggo di barang. Nah, misal ketemu anak sini le, ketemu cek kan. Lah makanya tadi juga dibatasi yatim itu sampai balik. Nah kalau nggak dibatasi kan nggak mungkin juga rusak kepala Pak RW, rusak yatim juga kan. Ya saya juga yakin kan. Kemudian diajarkan hutannya. Nah, termasuk nih orang yang menghilangkan rasa lapar itu orang yang dirindukan oleh surga. Kata Nabi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Satu apa? Qari'ul Quran, orang yang senang baca Quran. Ya, kan one day one juice ya, biasanya gitu ya. Nah, apalagi yang sudah tadarusan, sudah khatam belum? Sudah ya, masya Allah. Ada yang cuma melu khataman tak? Quran itu bagus bu, terutama Ramadan. Jangankan kita nih, Nabi saja kata Rasulullah setiap malam bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril dan mereka tadarus Quran. Dan Nabi dan malaikat Jibril itu tadarus Quran setiap malam. Apalagi yang punya bakat banyak ngomong tuh ibu-ibu atau bapak-bapak? Halo? Yang di rumah yang paling banyak ngomong tuh ibu-ibu atau bapak-bapak? Halo? Masya Allah kan. Jadi kadang-kadang ada orang itu kan dalam rumah tangga itu biasa ya. Insya Allah ya, namanya bakat itu begitu ya. Karena kalau ibu-ibu itu kalau masih banyak ngomongnya kan gitu ya. Jadi adalah yang dirindukan surga itu adalah pertama siapa tadi? Orang yang senang baca. Kedua orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa'at'imut ta'am, orang yang suka memberi makan orang lain. Ya, apalagi di bulan Ramadan kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Masya Allah kita dapat itu adalah ketenangan, kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati saudara-saudara kita, mengangkat kesusahannya, kemudian meringankan urusannya dan membayarkan hutangnya, termasuk kita menghilangkan rasa laparnya sampai Nabi mengatakan atau berjalan bersama saudara dengan tujuan untuk membantu dia memenuhi kebutuhannya, itu jauh lebih aku sukai, lebih aku cintai pada Nabi daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah ya. Jadi amalan sedang mengundang pertolongan Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Kata Nabi, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang mengangkat kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudara, maka al-'abdu fi amril akhi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan, kebanyakan dari kalian itu ditolong oleh Allah adalah disebabkan karena doa orang-orang yang telah kalian bantu. Insya Allah pertolongan Allah
datang dalam bentuk hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan tadi. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, acara yang kelima adalah pemberian santunan yang akan disampaikan oleh beliau yang mewakili Ibu Eni. Sambutan Ibu Eni. Kepada Ibu Eni. Ada satu dan tiga yang kelihatan tadi sebabnya bisa untuk dari Kompes Al-Magnet sahabatnya wilayah Pak ya, terima kasih Pak Aminnya Pak Kiai, Ibu RT 1 dan 34 serta khusus untuk Bu Ali yang selalu support saya untuk bidang keamanan dari zaman dulu kala yang baru kita berjuang. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan rutin ini masih dapat kita laksanakan. Juga terima kasih pada Ibu pengurus pengajar Nurul Rumahan yang selalu membantu meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Perlu saya sampaikan Bapak, termasuk Bapak RW dan Bapak dukungan dari semua warga Kudus Songo. Kami hanya dididik dari semua warga RW 12. Insya Allah membagikan kiriman berupa sedekah untuk anak-anak yang untuk melaksanakan. Juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, juga saran dan masukannya belum bisa kami laksanakan semua. Mohon maaf atas keterbatasan dan kami sebagai pelaksana. Itu tidak terlebar. Saya tutup dengan pesan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa duduk kembali. Silakan.
Apa?